Lalu bagaimana cara mengendalikan semua perasaan itu? Nah, apabila manusia punya perasaan kesel, sedih, marah, bimbang, gelisah, bekal dari Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini saja, jadi kita nih sebagai manusia kan tentunya pasti punya perasaan ya. Nah, apakah semua perasaan itu datang dari Allah? Meskipun rasa benci, marah, bahkan dengki, iri terhadap saudara kita sendiri gitu. Lalu bagaimana cara mengendalikan semua perasaan itu? Ya, dalam Al-Quran ada fuad, ada qalbu, ada sadar. Yang kalau kita lihat terjemah, sama hati semuanya. Nah, beda hati yang berperasaan, hati yang diisi keimanan, dan tempatnya hati itu sadur. Ya, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur ya. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan ada sadrun, ada fuad, ada qalbu. Kalau qalbu, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kalau fuad, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Perasaan itu fuad itu adanya, tempatnya itu. Keimanan dalam kalbu. Yuk kita gabungkan, komunikasikan antara kalbu dengan fuad. Antara perasaan hati dengan keyakinan dalam hati. Iman ada dalam kalbu. Nah, apabila manusia punya perasaan kesel, sedih, marah, bimbang, gelisah, bekal dari Allah. Karena marah juga ada saat-saat marah berguna untuk dakwah. Sedih ada saat-saat sedih berguna untuk dakwah. Ketika kita sudah mengajak orang ke jalan yang benar, belum juga direspon, sedih saya belum mampu mengajak orang. Bukan sedih, ini orang. Nah, bukan. Tapi sedih belum mampu memohon kepada Allah. Sedih seperti itu berlandaskan keimanan yang ada dalam kalbu. Nangis, kan? Perasaan kan? Di malam hari ketika kita membaca ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hakikat neraka, hakikat surga. Ketika bicara surga, sangat jauh saya dari surga. Ketika bicara neraka, ya sangat ngeri sekali kalau saya berada di dalamnya. Terutama kalau sudah ada dialog dalam neraka. Ditanya, alam ya'tikum nadhir? Qalu bala qad ja'ana nadhir. Ngeri sekali. Itu tentunya perasaan orang yang beriman akan menyatu antara keimanan dengan perasaan. Perasaan merespon ayat. Atas dasar rasa merespon atas dasar keimanan. Ada orang yang perasaannya halus tapi tidak beriman. Ketika seorang artis non-muslim mendengar orang membaca Al-Quran begitu bagus, dia kan sudah terlatih ya perasaannya. Bagaimana menjiwai dia sebagai pemeran orang yang dihina. Oh, nangis. Padahal dia bukan dihina kan. Cuma sebagai pemeran saja kan. Nangis terus-terusan. Atau pemeran sebagai yang ditinggal pacar. Sampai nangis kan gitu. Padahal dia tidak kan. Itu ya seorang aktor kan. Seorang artis. Itu menggunakan fuad itu. Perasaan. Nah, bagi orang yang beriman tentunya. Ketika membaca ayat-ayat berkaitan dengan surga, dengan neraka, dengan azab, dengan maghfirah, dengan umpamanya kenikmatan hidup di masa mendatang, langsung merasakan menjiwainya. Itu atas dasar iman dia menjiwai. Maka semakin kuat perasaannya karena didorong oleh keimanan. Nah, ketika dia umpamanya berhadapan dengan ayat yang berbicara tentang kekufuran, kemaksiatan, muncul marah. Tapi marahnya bukan marah kepada orang, marah kepada kemungkaran kemaksiatan. Di sana ada kemaksiatan, di situ ada kemungkaran. Aku tidak boleh tinggal diam. Sekarang harus berjuang. Ya Allah, berilah aku nikmat berjuang. Besoknya langsung kita kunjungi orang yang tukang maksiat dengan wajah senyum. Jangan sampai wajah menakutkan ya. Semakin jauh itu. Dengan wajah senyum, yuk diajak makan, diajak minum, ngobrol dari hati ke hati. Ketika dia umpamanya belum merespon, hati itu terbakar betul. Aduh, ini orang belum merespon juga. Marah kepada kemaksiatan dia. Tapi tidak marah kepada orangnya.
Orangnya jangan dimarahi. Nanti kabur. Nah, tampil kita menyayangi. Lama-kelamaan, mudah-mudahan dia merespon. Walaupun belum tentu berubah waktu itu. Mungkin dia berubah setelahnya 2 bulan, 2 tahun, nggak masalah. Yang penting kita sudah menyampaikan. Karena benci kita kepada kemungkaran, benci kita kepada kemaksiatan, saya tidak akan tinggal diam melihat kemungkaran kemaksiatan. Selamatkan manusia dari kemungkaran kemaksiatan. Terutama kalau dia punya iman. Unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tolong saudaramu yang berbuat zalim, yang terkena zalim. Mendengar kalimat itu kan sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya paham bagaimana menolong orang yang terzalimi. Saya ngerti perintah engkau bagaimana cara menolong orang yang terzalimi. Tapi menolong orang yang zalim, maksudnya apa ya Rasulullah?" Rasul tegaskan, jauhkan orang zalim dari kezalimannya. Jangan mengulang kezalimannya. Dan suruh dia untuk segera bertaubat. Sehingga kezaliman yang sudah dilakukan terhapus. Dan untuk berikutnya, jangan sampai mengulang lagi. Jadi artinya bahwa marah, sedih, kesel, bekal dari Allah. Mari kita manfaatkan untuk kepentingan ibadah, untuk kepentingan berjuang, mengarahkan manusia ke jalan yang benar. Allah